Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode kita hari ini, insya Allah nanti secara bersambung kita akan membahas bagaimana membangun sekejiwaan, bagaimana kita membangun, membina sifat sejiwa, membina sifat chemistry di dalam berkeluarga. Kenapa kesejiwaan ini penting? Kenapa chemistry ini penting bagi suami istri? Karena ia adalah merupakan salah satu unsur penting, salah satu unsur yang sangat penting di dalam membangun rumah tangga yang bahagia, dunia dan akhirat, yaitu terciptanya lewat pembinaan yang rutin, yang berkelanjutan, yang berproses, sehingga terbentuk pasangan suami istri yang memiliki chemistry, memiliki persenyawaan, penyatuan jiwa suami istri yang nanti kita singkat dan lebih banyak kita istilahkan dengan kesejiwaan. Menyatunya dua insan yang memang kodratnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda, fisik maupun psikis. Laki-laki yang kemudian menjadi suami, kemudian perempuan yang kemudian menjadi istri. Inilah dua insan yang berbeda yang menyatu. Kalau ini bisa dibina menjadi pasangan suami istri yang bersenyawa, menyatu, maka inilah unsur yang paling penting di dalam menciptakan kebahagiaan rumah tangga. Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, penyatuan dua insan yang berbeda ini lewat ijab qabul, lewat pengakuan dan penerimaan dari suami kepada istri dalam akad nikah, kemudian menyatu dalam satu keluarga, tetapi lambat laun lewat proses interaksi bukan makin menyatukan tapi makin menjauhkan. Perbedaan-perbedaan ini makin menganga, makin melebar. Nah, kemudian ternyata pasangan suami istri ini tidak mampu melakukan pengorganisasian, tidak mampu melakukan penataan, sehingga perbedaan itu makin melebar, menganga, sehingga tidak bisa mewujudkan satu kesejiwaan. Inilah yang menjadi penyebab terjadinya rumah tangga yang bubar di tengah perjalanan. Nah, untuk menciptakan pasangan suami istri yang memiliki kesejiwaan ini ada 10 langkah. Ada 10 langkah nanti yang akan kita bahas secara berseri. Yang pertama, adanya saling pengertian dan pemahaman. Saling mengerti dan saling memahami. Nanti kita akan bahas hari ini lebih dalam lagi mengapa pentingnya suami istri ini saling mengerti dan saling memahami. Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang bisa tercipta saling pengertian dan saling pemahaman. Sebab ini juga merupakan pilar pokok daripada
terbangunnya sebuah keluarga yang sejiwa. Yang kedua adalah saling membuka diri. Saling membuka diri, ini juga nanti kita akan bahas lebih khusus. Yang ketiga adalah keluarga itu berdamai dengan dinamika. Berdamai dengan dinamika sebab keluarga ini adalah satu entitas yang penuh dengan dinamika. Kemudian langkah yang keempat adalah memulai dari diri sendiri, ibda binafsik. Ya, harus pasangan suami istri itu berlomba memulai semua kebaikan-kebaikan, bukan justru menunggu. Yang kelima adalah menerima pengaruh pasangan. Menerima pengaruh pasangan ini langkah yang kelima. Pengaruh-pengaruh yang baik tentu kita harus membuka diri dan tidak mengapa kalau kita terpengaruh. Ya, bukan justru kita menutup diri. Yang keenam adalah merelakan diri untuk berubah. Merelakan diri untuk berubah. Pernikahan, keluarga itu adalah lembaga perubahan. Perubahan ke arah kebaikan, bukan justru sebuah lembaga yang melegitimasi hal-hal yang buruk selama ini kita miliki. Nah, justru kita masuk dalam rumah tangga, kita harus bersedia untuk berubah. Apalagi perubahan itu ke arah yang positif. Yang ketujuh adalah menerima sisi kekurangan dan kelemahan pasangan. Ya, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia adalah tempatnya lupa dan salah. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Ini yang harus kita terima. Ya, pasangan kita bukan malaikat. Langkah yang kedelapan adalah menciptakan momentum romantis. Nah, momentum apa nanti kita akan bahas lebih jauh. Yang kesembilan adalah bagaimana pasangan suami istri ini menikmati kebersamaan. Sebab keluarga itu adalah kebersamaan. Sayang kalau dua insan yang disatukan untuk bersama-sama tapi selalu berpisah. Dan yang 10 adalah menjadikan pasangan kita sebagai sahabat yang setia. Pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, mari kita masuk pada langkah pertama. Mari kita masuk pada langkah yang pertama. Saling mengerti dan memahami. Nah, langkah ini sangat penting. Langkah ini sangat penting untuk membangun kesejiwaan, membangun chemistry di dalam rumah tangga. Pertanyaannya adalah, kenapa masalah ini harus tercipta di dalam rumah tangga? Pasangan suami istri harus saling mengerti dan memahami. Mengapa? Kenapa harus saling mengerti dan memahami? Ada apa? Sifat ini harus dimiliki oleh masing-masing pasangan. Ada 3 alasan kenapa sifat ini harus dibangun oleh masing-masing pasangan. Yang pertama adalah suami istri adalah 2 makhluk yang berbeda. Suami istri adalah 2 makhluk yang berbeda. Berbeda dari sisi fisik, tubuh kasarnya, dan berbeda dari sisi mentalitasnya, psikologisnya. Beda. Laki-laki fisiknya beda dengan perempuan. Yang lahir, yang nampak itu beda. Demikian juga perempuan juga beda dari sisi fisik, dari sisi kejiwaan itu beda. Perbedaan-perbedaan ini kalau tidak dimengerti, tidak dipahami, maka suami akan memaksakan istrinya untuk sama dengan dia. Padahal itu tidak bisa. Istri
memaksakan suaminya sama dengan dia. Padahal suamimu beda dengan dirimu, istrimu beda dengan dirimu. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 36 menegaskan hal tersebut. Walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Ini banyak implikasinya. Ya, implikasi di dalam perlakuan sosial, perlakuan budaya, dan dari sisi-sisi yang lain. Sehingga memang harus beda. Pekerjaan laki-laki, profesi laki-laki itu beda dengan profesi perempuan. Sekarang ini dibangun satu ide yang menyatukan tidak ada perbedaan. Menyatukan tidak ada perbedaan. Sesungguhnya ide ini adalah sebuah konspirasi untuk merusak rumah tangga muslim. Padahal justru di antara pilar membangun kebahagiaan di dalam rumah tangga adalah mengerti dan memahami perbedaan. Kemudian yang terpenting daripada itu adalah bagaimana pengertian dan pemahaman itu tercipta satu pola sikap dan perilaku yang berbasis perbedaan itu. Nah, apalagi di dalam rumah tangga, di mana dua insan yang berbeda ini selalu saja berinteraksi, selalu saja bergaul siang dan malam. Maka bukan hanya perbedaan-perbedaan mendasar dari fisik dan psikis ini yang kelihatan, tapi juga mungkin akan tereksplor perbedaan-perbedaan yang lainnya. Ini memerlukan pengertian dan pemahaman. Memerlukan saling, bukan hanya mau dimengerti, mau dipahami, tetapi tidak mau mengerti dan tidak mau memahami. Itu yang dimaksud dengan saling. Saling itu adalah mau mengerti dan memahami orang lain sebagaimana kita menginginkan dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Dalam hal ini adalah pasangan kita. Alasan yang kedua, kenapa saling pengertian dan pemahaman ini harus dibangun dan harus dijaga, dirawat di dalam interaksi suami istri ini? Karena keluarga ini sesungguhnya adalah organisme hidup yang terus berkembang, yang terus dinamis. Dia bukan organisme yang statis, tapi dia adalah organ yang, katakanlah ini satu organ, dia akan tumbuh berkembang terus, berkembang. Coba kita lihat manusia itu baik laki-laki itu mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segumpal darah, begitu disebutkan di dalam hadis. Dari min alaq, dari segumpal darah, dari cikal bakal manusia. Kemudian berproses menjadi janin. Janin ini berubah kemudian menjadi daging. Daging Allah ciptakan lagi tulang. Tulang Allah bungkus tulang-tulang itu dengan daging-daging. Lalu kemudian terbentuk. Ya, terbentuk menjadi sebuah manusia ya di dalam rahim ibu. Terus ini berproses lagi, berproses sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, meniupkan nyawa, sehingga benda asing tadi di dalam perut ibu ini bergerak, hidup, ya hidup. Lalu kemudian dia berproses lagi melakukan dinamisasi perkembangan di dalam rahim ibu, keluar dari rahim ibu pada umur 9 bulan lebih. Ada yang 7 bulan, ya, ada yang 8 bulan, ya, sekitar itu. Nah, dia keluar. Di situ dia berkembang lagi. Dia berkembang dinamis. Allah Subhanahu wa taala menegaskan proses ini dalam surat At-Takwir ayat 19, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh
kamu akan melalui satu tahap demi tahap. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia ini adalah makhluk yang dinamis. Dia organisme hidup yang terus berkembang. Nah, demikian juga ketika dia sudah berkeluarga, dia sudah bersuami, dia sudah beristri, itu terus terjadi dinamisasi. Nah, terjadinya dinamisasi ini juga ada perubahan-perubahan. Ada perubahan kadang-kadang perubahan karakter, perubahan cara berkomunikasi, perubahan perasaan. Kalau ini tidak dipahami, bagaimana mungkin keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia? Ini yang harus kita pahami, bahwa keluarga itu adalah penyatuan dua organisme hidup yang dinamis, yang terus berkembang. Alasan yang ketiga, kenapa penting adanya saling mengerti dan memahami pasangan suami istri. Karena nanti akan terjadi kesibukan dan aktivitas yang berbeda. Nah, jadi konsekuensi daripada dinamisasi tadi itu yang merupakan ciri khas organisme hidup, yaitu adanya kesibukan dan aktivitas yang berbeda-beda. Nah, boleh jadi sang istri di dalam keluarga kita juga meniti karir menjadi pengusaha misalnya. Demikian juga suami boleh jadi tadi dari pengusaha kemudian mencoba berimigrasi ke politik misalnya, ya, atau sebaliknya dari dunia pendidikan kemudian masuk ke dunia usaha mungkin masuk ke dunia politik. Ya, ini akan terjadi di dalam rumah tangga. Ya, mungkin awal-awalnya belum, tapi terus berproses, rumah tangga ini berproses, akan terjadi dinamika itu. Lahirlah kesibukan masing-masing, lahirlah aktivitas masing-masing. Nah, ini berpeluang untuk saling menjauhkan, berpeluang untuk saling asing. Ya, karena itu bukan sesuatu hal yang bisa dikatakan luar biasa kalau kita mendengar di zaman sekarang ini ada suami istri yang komunikasinya hanya lewat telepon saja, jarang ketemu. Sekali dalam sepekan itu paling ketemu satu kali. Ya, karena suami sibuk, istri juga sibuk. Bahkan saya pernah mendengar cerita, itu kadang-kadang ketemunya di bandara. Jadi istrinya mau pergi berangkat kemana, ya, kemudian dia transit di bandara, ya. Jadi tujuannya berbeda, tetapi ketemunya di bandara karena harus transit. Ya, dia ketemunya di bandara. Ini dunia modern seperti ini, ya. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka ini seperti itu? Itu karena kesibukan masing-masing, ya, kesibukan masing-masing. Sehingga kalau pasangan suami istri ini harus memilih dan bertahan dengan kondisi yang seperti ini, lalu kemudian tidak tumbuh sifat saling mengerti dan saling memahami, bagaimana keluarga ini bisa disatukan? Bagaimana keluarga ini bisa tercipta yang namanya kesejiwaan? Bagaimana terjadi persenyawaan, chemistry itu? Ya, di mana hal ini adalah merupakan hal yang sangat penting untuk terbangunnya sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yaitu kesejiwaan. Mari kita masuk bagaimana membangun saling pengertian dan pemahaman ini. Pada alasan pertama tadi, pentingnya saling mengerti dan memahami,
disebutkan bahwa saling mengerti dan memahami itu harus dilakukan karena dua insan ini adalah insan yang berbeda. Dua insan ini adalah insan yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala menciptakan suami dari laki-laki, berbeda istri dari perempuan. Nah, dalam berbagai hal. Namun di sini di satu sisi nanti kita akan melihat perbedaan itu yang bisa dijadikan sebagai bahan, sebagai referensi untuk kita saling memahami. Ya, kita saling pahami, kemudian bagaimana terbangun satu pola sikap dan komunikasi yang menggambarkan kita saling mengerti dan memahami. Ya, ini berbeda. Ini kita akan berbicara tentang perbedaan otak pria dan wanita. Ya, otak pria dan otak wanita. Yang pertama, karena otak wanita itu lebih dominan otak kiri, sementara laki-laki suami kita ini dia lebih dominan di otak kanan, maka di antara implikasinya otak kiri itu otak bicara. Otak kiri itu otak bicara, dalam hal ini perempuan ya. Istri kita ini memiliki kekuatan di otak kirinya, sedangkan laki-laki di otak kanannya. Nah, karena itu dari sisi bicara, kemampuan wanita, istri kita berbicara itu bisa sampai memproduksi 20.000 kata per hari. Ya. Kalau dalam bahasa sederhana kita ini cerewet. Ya, cerewet. Memang begitu. Ya, memang seperti itu. Ya, memang sudah struktur otaknya yang membuat dia seperti itu. Ya. Jadi smart language. Dia memiliki kecerdasan bahasa. Nah, dari sinilah kemudian kenapa anak kita itu bisa berbicara. Ya, sebenarnya dia lebih banyak mendapatkan kosakata dari ibunya. Ya, dia lebih banyak mendapatkan kosakata dari ibu dibandingkan dengan bapak. Bapak sudah berada di rumah saja kosakatanya kurang. Sudah 7.000. Apalagi dia suka keluar. Ya, dia sering keluar. Nah, kalau anak ini dia lebih banyak di rumah, ibunya lebih banyak di rumah, kemudian punya kosakata yang banyak, inilah yang banyak sesungguhnya membentuk itu cara bicaranya anak kita. Ya, jadi ini banyak implikasinya ini. Ya, banyak implikasinya. Itu karena konsekuensi daripada otak yang berbeda. Ya, struktur otak yang berbeda. Yang kedua, pada wanita, ini sebelah kiri ini wanita, sebelah kanan perempuan. Ya, sebelah kiri ini suami, sebelah kanan ini adalah istri. Pada wanita atau istri, otak kanan dan otak kirinya itu berkembang seimbang. Ya, dia berkembang seimbang. Sedangkan pada otak pria, otak kanannya itu lebih dahulu berkembang. Ya, apalagi di usia sebelum 18 tahun. Nah, keseimbangan otak kiri dan otak kanan pada perempuan inilah yang cenderung di usia sekolah, wanita itu cenderung lebih pintar dalam berbagai hal. Ya, makanya bicara tentang ranking dalam kelas itu biasanya perempuan. Ya, perempuan, dan kalau ada laki-laki itu ada saingannya juga perempuan. Jarang di situ ada laki-laki semua. Ya, umumnya di situ bicara masalah ranking itu ada hadir perempuan di situ. Ya, setidak-tidaknya dia menjadi saingan. Nah,
otak laki-laki ini menjadi seimbang itu ketika sudah berusia 18 tahun ke atas. Nah, sedangkan otak wanita itu sudah mengalami keseimbangan sejak dia masih kecil. Nah, karena itu anak laki-laki di usia sebelum 18 tahun itu cenderung tidak serius. Karena otak kiri dan otak kanannya ini tidak berkembang seimbang, lebih berkembang otak kanannya, itu cenderung tidak serius di usia 18 tahun ke bawah. Cenderung tidak serius, cenderung santai, suka main. Ya. Itu beda dengan wanita. Beda dengan wanita itu agak serius, ya. Ini banyak pengalaman kita kalau kita mau cerita anak, cerita cucu, ya, itu beda, ya, apalagi di masa pandemi ini. Yang paling banyak bermasalah mendidik anak di masa pandemi ini adalah anak laki-laki. Itu beda dengan anak perempuan. Ya, anak perempuan itu cenderung serius, cenderung ya, kenapa? Karena otak kiri kanannya ini sudah mulai seimbang. Beda dengan laki-laki. Termasuk diantaranya adalah ya, dari struktur otak ini, jadi ada plus minus, ya, ada plus minus dari struktur berbedanya struktur otak laki-laki dan perempuan. Tadi ini mungkin kita melihat ada kelebihan dari kelebihan perempuan, ya, dia lebih dahulu seimbang, ya. Nah, namun dengan struktur otak yang begini, ya, di mana dia dengan kondisi seperti tadi, wanita itu 90, ya, otak ini, ya, otak perempuan itu berisi 99 pikiran, berisi 99 emosi, 1 pikiran. Ya. Jadi otak perempuan itu 99 itu emosi, perasaan. Sedangkan yang satunya itu adalah pikiran. Nah, makanya kalau terjadi sesuatu, terjadi masalah, wanita itu menyikapi masalah itu dengan perasaan. Ya, perasaannya didahulukan. Masalah apa saja? Ya, perasaan ini cenderung mengarah kepada suudzon, prasangka buruk. Oh, dia begini, oh dia begini, karena perasaan. Ya. Jadi salah satu produk daripada prasangka itu kan salah satu produk daripada perasaan itu adalah prasangka. Adzon. Ya, dia lebih banyak mengutamakan perasaan, bukan pikiran. Pikiran hanya satu. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu terbalik. Laki-laki 99 pikiran, 1 perasaan. Jadi lihat, ini bisa dilihat kalau terjadi masalah, terjadi problem, laki-laki cenderung mencari solusi. Ya, cenderung diam, dia mencari solusi. Beda dengan perempuan yang didahulukan dulu perasaan, menangis dulu. Ya, menangis jadi-jadinya. Ya, barulah kemudian mulai bisa berpikir. Ya, itu pun harus ada pendekatan. Ini harus dipahami. Ya, harus dipahami. Nah, kalau kita tidak pahami, cenderung suami itu bilang ini istri cengeng. Ya, cenderung dia mengatakan ini istriku ini cengeng sekali. Nanti istri bilang, ini bapak ini terlalu pendiam. Ya, memang seperti itu. Jadi ini kodrat. Ya, ini istilahnya kalau perangkat teknologi itu memang sudah hardware dan softwarenya sudah begitu. Tidak bisa kita merubah. Ya, Anda membeli sebuah laptop yang tidak ada webcamnya, ya memang sudah begitu. Yang tidak dilengkapi dengan webcam misalnya, memang sudah begitu. Ya, jadi Allah menciptakan manusia ini memang sudah defaultnya sudah seperti ini, sudah begitu dari sisi hardwarenya. Demikian juga dari sisi aplikasinya, ya, memang sudah begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan
kodrat, ya, penciptaan Allah yang sifatnya kodrati ini, ya kita mengerti, kita harus memahami itu, ya, kita harus menggali apa itu ciri istri kita sebagai wanita, apa ciri suami kita, kemudian bagaimana kita mengembangkan itu dalam bentuk sikap dan perlakuan yang sesuai. Nah, kemudian kita lihat lagi bagian ketiga, ya, otak tengah perempuan istri kita ini lebih tebal 30%. Ya, otak tengah ini adalah otak yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan. Ya. Sedangkan disebut dengan corpus callosum, ya, otak tengah. Itu wanita lebih tebal 30%, sedangkan otak tengah laki-laki ini lebih tipis 30%. Apa artinya? Nah, artinya adalah karena ketebalan otak tengah daripada perempuan, itulah yang menyebabkan perempuan itu umumnya, istri kita ini umumnya multitasking. Apa itu multitasking? Bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Bisa melakukan pekerjaan dalam satu waktu. Sambil menggendong anak, memasak. Sambil menonton TV. Di kaki ada kain pel. Ada berapa itu? Sudah 4. Ya, belum lagi chat, balas WA. Sudah 5. Nah, laki-laki itu tidak bisa. Laki-laki dia tidak multitask. Ya, tapi dia monotasking. Ya, dia tidak bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Ya, otaknya ini memang dirancang tipe otak fokus. Ini sudah sering kita katakan bahwa ketika laki-laki itu sudah fokus pada satu masalah, pada satu aktivitas, di atas 10 menit pendengarannya menurun. Ya, pendengarannya menurun. Nah, karena itu wanita, istri itu harus tahu, ya, kalau suaminya serius bekerja, kira-kira dia sudah 10 menit di situ, ya jangan dulu terlalu banyak kita minta. Ya, jangan terlalu banyak dipanggil. Nah, nanti pada akhirnya kalau kita tidak mengerti itu, kita akan mengatai suami kita tuli. Ya, gimana Pak? Ayo kita keluar ini. Kemana? Pergi ke dokter Pak. Saya ini ada sakit mata, sekalian Bapak juga periksa telinga. Ya, padahal memang sudah seperti itu. Ya, sudah dari sononya Allah ciptakan laki-laki itu otaknya memang fokus. Dan kalau di atas 10 menit dia fokus terhadap satu kegiatan, pendengarannya akan menurun. Nah, ini semua adalah konsekuensi daripada perbedaan-perbedaan itu yang Allah memang ciptakan. Mungkin ada yang bertanya, apa tujuannya perbedaan ini? Kenapa Allah menciptakan beda-beda? Kenapa Allah tidak ciptakan saja sama semua? Ya, di dalam Al-Quran itu dikatakan lita'arafu. Itu untuk menjadi tanda pengenal. Bagaimana kita mau mengenali orang kalau sama semua? Ya, itu sebenarnya wajah muka 1000, masih ada perbedaannya itu. Ya, tetapi diciptakan saja wajah 1000 sudah susah. Sudah susah kita cari itu mana kita punya anak di situ. Apalagi kalau pakaian seragam. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini baru ini masih banyak perbedaannya, ya. Bagaimana kalau Allah menciptakan sama semua, ya? Jadi beda. Berapa anak dalam satu keluarga itu pasti beda-beda, ya, pasti berbeda-beda. Kullu ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad, kamu ini semua melakukan aktivitas itu berbeda-beda orientasi, berbeda-beda kecenderungannya. Kemudian berikutnya, wanita ketika marah ini
wanita ketika marah susah untuk berterus terang. Dia menangis, pakai perasaan, ditanya susah untuk berterus terang. Karena perasaannya takut, perasaannya khawatir, dia lebih banyak didominasi oleh perasaan. Tadi berapa? 99% perasaan, hanya satu pikiran. Nah, sebaliknya kalau laki-laki itu kalau kesal atau dia marah itu terus terang. Dia tidak banyak basa-basi. Ya, dia akan berterus terang. Beda kalau wanita, ya, mutar sana mutar sini, nanti digali baru ketahuan. Bahkan kadang-kadang tidak berterus terang, hanya kita yang menginterpretasi. Oh ini. Makanya kalau marah itu kan langsung belakangnya aja, atau tidak ngomong, ya, tidak masak, tidak siapkan makanan di meja, begitu aja, ya, perasaannya. Wanita jika tertekan itu butuh bicara. Ketika ada masalah dia tertekan butuh bicara. Ya, sedangkan laki-laki tidak. Dia cenderung berkontemplasi dengan diam. Nah, jadi mencari solusi ketika tertimpa masalah, wanita itu lebih senang kalau dia curhat. Ya, lebih senang kalau dia bicara. Ya. Nah, kalau laki-laki tidak. Biasanya kalau ada masalah dia diam. Jadi orang semua sudah panik di luar, wanita sudah panik, dia masih diam. Sebenarnya dia diam itu mencari solusi. Jadi kayak semacam berkontemplasi. Ya, dia berpikir. Nah, beda dengan perempuan sudah ribut. Apalagi masuk tetangga lagi, itu sudah tambah ribut. Nah, kalau laki-laki tidak, diam. Nah, ini yang terpenting lagi. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, jika wanita ini curhat, itu hanya ingin disimak. Ya, hanya ingin disimak. Berarti apa? Suami kalau menjadi sasaran curhatan, dan memang seperti itulah sebaiknya, supaya curhatan istri kita ini tidak kemana-mana. Tidak ke Facebook, tidak ke Instagram, ke Twitter dan sebagainya. Ya, tidak kemana-mana, tidak ke tetangga. Nah, mari suami ini menjadi kantong kresek. Ya, suami menjadi kantong kresek, menjadi penyaluran. Dia hanya ingin disimak, dia hanya ingin didengar. Nah, beda dengan laki-laki. Ya, pria bila mendengar curhat itu selalu menawarkan solusi. Nah, jadi satu sisi perempuan harus tahu bahwa saya curhat sama dia yang terpanjang juga. Ya, langsung minta solusinya. Ya, kalau laki-laki dia mendengar curhatan istrinya, kalau bisa ditambah-tambah sedikit. Ya, tambah-tambah sedikit, dan kita harus diam. Kita harus memang sabar. Tidak ada yang mengatakan susah ini Ustaz, susah. Tidak ada yang susah kalau kita latih. Ya. Kemudian wanita senang kontak mata saat bicara. Ya, wanita senang kontak mata saat bicara. Pria kurang menyukai kontak mata. Dia lebih suka melihat benda. Jadi kadang-kadang dia ketika bicara dia lihat benda. Ya, bukan mata yang dia lihat. Itu semua pengaruh otak. Ya, jadi jangan tersinggung. Ya, kalau ada wanita bicara dengan orang lain, kemudian dia cenderung menatap matanya orang. Ya, jangan bilang ini istri saya ini tertarik ini sama si ini nih. Ya, atau sebaliknya, kalau suami bicara dengan istri, bapak ini tidak perhatikan nih kalau kita bicara. Ya, kenapa benda ini benda itu? Memang begitu dia diciptakan. Namun ini semuanya masih bisa diperbaiki. Ya, karena yang paling baik ketika kita berbicara adalah menatap wajahnya orang. Wanita memiliki sudut pandang mata yang luas. Ya, sedangkan sudut pandang mata laki-laki itu sempit. Ini ada implikasinya. Kalau mencari barang itu laki-laki susah. Ya, pernah alami begitu. Situ Pak, di situ. Itu di dekatnya itu ada itu. Di situ ada itu. Mana ini Bu? Mana? Itu di depan matanya, kadang-kadang sudah di depan mata. Ya, atau coba gerakkan lehernya sedikit ke kanan lagi. Ke kanan lagi baru dia lihat. Nah, jadi
laki-laki itu pandangannya kerucut. Kalau perempuan itu pandangannya lebar. Ya, itulah sebabnya kenapa bisa kalau perempuan membawa kendaraan, ya kayak oleng. Kenapa? Karena matanya melebar. Beda dengan laki-laki itu fokus. Ya, ini semua ini. Saya sering mengatakan kalau di depan kita ini yang bawa kendaraan, apalagi motor, adalah perempuan, kita yang harus memahami. Kita harus mengerti, perempuan hati-hati. Ya, kadang nyalakan setir kanan, ternyata dia di kiri. Ya, kita harus hati-hati, memang perempuan. Ya, coba mungkin semua pasti kalau kita tanya itu, perempuan mesti cirinya begitu. Karena memang otaknya itu, dia punya pandangan itu melebar, matanya luas. Ya, beda dengan laki-laki. Ya, kalau ada mencari barang, kasih perempuan. Ya, kalau ada cari barang di mana disimpan, kasih perempuan supaya cepat. Kalau laki-laki itu lama. Ya, kadang nanti kena marah baru. Itu pun kena marah belum dapat juga. Kemudian apalagi wanita kesulitan dalam membaca peta atau petunjuk arah. Ini juga berkaitan dengan otak tadi, berkaitan dengan sudut pandang juga. Pria itu umumnya hafal peta, ya, tahu arah, ya, dan pasti. Nah, jadi kalau urusan mencari alamat kasih laki-laki. Ya, jangan bertawakal kepada perempuan. Ya, perempuan itu kadang-kadang di sini perasaan saya dulu. Ya, ternyata tidak begitu. Ya, kemudian kita percepat, wanita jika berbelanja itu dipandang sebagai satu kegembiraan. Laki-laki, ya, kalau berbelanja itu dia dianggap sebagai teror. Ya, makanya kalau 20 menit itu semuanya laki-laki sudah mulai bosan itu kalau diajak berbelanja. Ya, wanita lebih senang. Ya, karena belanja itu adalah rekreasi. Nah, di sini saling pengertian, saling memahami ini bisa sebenarnya istilahnya win-win solution. Bagaimana laki-laki tadi tambah sedikit, perempuan coba dikurangi, ya. Gimana saling memahami. Jadi ini coba ini tangan ini kan bisa masuk, ini saling mengerti. Ini jari-jari ini mau belok sedikit, ya, sehingga bisa merangkul begini, ya, bisa berjabat. Tidak bisa menyatu seperti ini kalau tidak ada saling mau memahami, ya. Ini hanya kanan yang mau pegang, yang kiri tidak mau dipegang. Di sini pentingnya saling mengerti dan saling memahami. Kemudian wanita melihat TV itu sangat tekun. Sementara pria kalau menonton TV itu gemar mengganti channel. Sedikit-sedikit ganti channel. Kalau perempuan itu stop di situ aja sih. Ini perlu kita pahami, ya. Seperti wanita jika mengalami emosi negatif akan berimbas kepada seluruh otak. Ya, pusing dia. Ya, karena berimbas kepada seluruh otaknya. Kalau dia dia emosi. Ya, kadang-kadang sakit kepalanya. Pria itu jika mengalami emosi negatif itu akan berimbas pada otak kanannya saja. Otak kanannya yang merupakan inti, kadang-kadang ada gangguan konsentrasi. Nah, perbedaan ini harus dikelola. Perbedaan ini itu harus dikelola. Bagaimana cara mengelolanya? Saling mengerti. Kita mengerti, oh ini ciri khas. Ini kodrat perempuan. Istri saya perempuan, pasti begini. Ya, suami saya laki-laki, pasti begini. Cara yang terbaik adalah tadi ada bisa mengalah, ya. Istilahnya ada yang bisa mungkin dia menambah kalau dia kurang, kemudian yang kurang bagaimana yang ini bisa turun. Ya. Jadi sama kalau kita ini menawar. Ya, kita ini jual beli menawar, penjual hendaknya turun. Ya, kemudian yang pembeli bagaimana dia naik. Ya, sehingga dia ketemu di satu titik. Ini yang disebut dengan saling pengertian. Ya, tidak bisa dibangun saling pengertian ini kalau kita tidak mengerti.
Tidak bisa dibangun ketemu dalam satu titik kalau tidak ada saling pengertian. Seperti penjual dan pembeli tadi. Kemudian yang lain lagi yang perlu kita ketahui untuk saling kita mengerti, laki-laki itu yang dia perlukan adalah pengakuan kemampuan. Ya, jadi ada otak laki-laki itu memang diciptakan itu bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dan karena dia bertanggung jawab, memang diciptakan dia kodratnya sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan Allah membekali skill-skill kepemimpinan itu, maka dia membutuhkan kemampuan. Ya, dia membutuhkan pengakuan, diakui. Ya, suami itu diakui oleh istrinya. Contoh misalnya, di sini istri meneguhkan dengan pernyataan bahwa ia yakin masalah itu akan menjadi ringan. Jadi kalau ada masalah suaminya, itu dia kukuhkan. Bagaimana dia bisa, Pak? Ringan dan kecil dilalui oleh suami. Ya, dan membiarkan suaminya berusaha menyelesaikan masalah dengan cara yang diinginkan. Ya, jadi apa istilahnya? Wanita itu hindari banyak menggurui suami. Itu suami tidak senang itu kalau banyak digurui. Apalagi kalau memang bidangnya. Ya, kadang-kadang ada suami karena tidak tahan diri, berhenti nih. Kayaknya kau tidak percaya saya nih. Berhenti saja. Ya. Memangnya ibu lebih pintar dari saya. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Ya. Jadi kita harus saling mengerti dan memahami. Sebaliknya kalau perempuan yang paling dibutuhkan oleh perempuan itu adalah empati dan pengertian. Apa itu empati? Ya, kita berada di pihaknya. Ya, kalau dia senang, kita turut. Bagaimana kita merasakan itu senangnya? Kalau dia sedih, bagaimana kita merasakan itu kesedihannya? Coba misalnya suami ini ya, suami yang empati dan mengerti kepada istri. Aku mengerti beratnya masalah. Itu dia hadir. Ya, dia hadir pada istrinya itu. Memang akan sangat sedih jika menghadapi masalah seperti ini yang engkau alami saat ini. Ya, bukan justru bisa itu Bu, bisa Bu, bisa. Ya, ayo Bu, bisa. Tidak, kita empati dulu. Empati dulu baru kemudian kita yakinkan bahwa insya Allah bisa, apalagi kita selalu hadir di dekatnya. Saya kira inilah langkah pertama ya yang kita lakukan untuk membangun kesejiwaan rumah tangga. Maka yang terakhir ini, mari kita berkomitmen, saling berjanji untuk saling mengerti dan memahami. Supaya kesejiwaan ini bisa dirajut, bisa tercipta, maka mari kita perbaharui, saling berjanji untuk mengerti dan saling memahami pasangan suami istri. Saya kira demikian. Silakan pertanyaan yang sudah masuk dibacakan. Bismillah, alhamdulillah, Ustaz atas materinya. Ada banyak pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama kami bacakan dari nama akun Sang Pejuang dari Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Ustaz, bagaimana dengan istri yang selalu mau pulang ke rumah orang tua ketika ada masalah dalam keluarga? Solusinya bagaimana itu, Ustaz? Ya. Jadi itu kan perasaan ya. Perasaan. Kalau memang tidak ada halangan bagi seorang suami, apa salah? Nah, jadi wanita ini kalau menghadapi masalah tidak diikuti maunya, itu biasanya tidak terselesaikan. Ya, justru ini yang saya maksud tadi, empati. Yang dibutuhkan oleh wanita itu sesungguhnya adalah empati. Bagaimana kita berada di pihaknya, bagaimana kita lebur dengan apa yang dirasakan. Tetapi tentu tidak sampai sejauh yang bisa membahayakan dirinya dan membahayakan ya keluarga. Sepanjang itu baik, kita ikuti dulu. Kalau memang bisa, ya dibawa pulang ke orang tua.
ya tidak apa-apa. Ya, kecuali kalau misalnya belum sempat, bisa kita minta tolong bisa ditunda dulu Bu, ya. Sebentar selesai mungkin kegiatan saya baru saya antar, tidak apa-apa. Demikian juga kalau misalnya memang tidak sempat sama sekali, relakanlah biar misalnya anaknya yang terang kalau sudah punya anak, atau siapa misalnya ada saudaranya ya yang bisa antar. Dan jangan kita ini seolah-olah menganggap istri kita itu sudah jauh dari kita. Tidak, memang wanita itu dominan perasaannya. Nah, sehingga kita sebagai seorang laki-laki harus paham itu. Paham dan bagaimana kita belajar untuk memahami. Ya, dia butuh pengertian, butuh empati. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibu Erlita Rabani di Bandung dan mewakili beberapa pertanyaan ibu-ibu yang lain. Oh gitu, ya. Ya, tentang bagaimana cara menghadapi suami yang selalu cuek, Ustaz. Ya, jadi pertama itu tadi juga struktur otak yang membuat laki-laki seperti itu. Ya, jadi ini kecenderungan otaknya ini belum seimbang. Ya, jadi santai, cuek. Ya, mestinya memang 18 tahun ke atas keseimbangan otak laki-laki, otak kiri, otak kanan itu sudah mulai seimbang, sehingga sudah mulai muncul kesadaran, ya, sudah mulai muncul perhatian. Nah, ini harus kita pahami seperti itu, ya. Dan istri dibutuhkan pengorbanan, ya, pada tahapan-tahapan awal sambil dia mencari solusi-solusi, maka tidak ada salahnya seorang istri itu berkorban, ya, untuk kebaikan, ya, sambil kemudian menemukan cara, menemukan solusi bagaimana suami kita ini tidak lagi menjadi tipe cuek. Nah, apa yang kita lakukan agar suami kita ini bukan menjadi tipe cuek, itu kita libatkan dia di dalam pergaulan, ya, pergaulan keluarga. Ya, kalau bisa kita masukkan mereka di dalam organisasi-organisasi, ya, bisa jadi organisasi pengusaha, organisasi kemasyarakatan. Sebab laki-laki seperti ini itu menjadi pribadi cuek karena dia banyak menyendiri. Ya, dia banyak menyendiri. Karena itu cara untuk dia tidak menjadi cuek itu kita libatkan mereka di dalam perkumpulan-perkumpulan. Termasuk di acara-acara keluarga, itu kita paksa dia untuk mengantar kita, paksa dia untuk hadir dalam kegiatan itu. Berikan pemahaman bahwa bagaimana mungkin acaranya keluarganya Bapak saya hadiri, sementara acara-acaranya keluarga saya Bapak tidak hadiri, kan tidak adil Pak. Nah, itu hal-hal yang tentu akan menyentak akal pikirannya. Ya, jauhi menyudutkan, ya, karena laki-laki itu butuh pengakuan, butuh diakui. Ya, jauhi tindakan menyudutkan, jauhi tindakan meremehkan. Ya, paling minimal datar-datar. Kalau perlu yang lebih baik adalah dengan bahasa memuji, bahasa mengakui, ya, bahasa memuji dan bahasa mengakui, bukan justru meremehkan dan menyudutkan. Itu tidak akan efektif. Metode menyudutkan, meremehkan itu tidak akan efektif. Nah, karena itu ini yang saya katakan tadi, bahwa wanita ini juga harus belajar mengendalikan emosi, harus belajar mengendalikan perasaan. Ya, jadi kita harus juga berkorban, harus menurunkan itu. Jangan, memang saya ini diciptakan, memang emosi saya 99. Ya, oh tidak. Ya, Anda juga harus berusaha untuk, itu kan kelemahan. Ya, kelemahan itu harus berusaha ditutupi. Ya, jadi kita harus berani berkorban, sebagaimana juga suami dituntut untuk berani berkorban. Sebab itu tadi kita tidak akan menemukan adanya penyatuan kalau tadi ibarat
penjual pembeli, penjual tidak mau turun. Ya, penjual tidak mau, pembeli mau turun. Ya, penjual tidak mau naik, tidak bisa ketemu. Akhirnya kan tidak jadi transaksi. Ya, berapa? 100.000. Ya, penjual minyak sudah 100.000. Pembeli minyak 60.000. Pokoknya tidak bisa turun, ini sudah tidak boleh turun ini. 100.000 tidak boleh. Tidak jadi kan? Ya, baru jadi kalau kemudian si pembeli ini mengatakan, oke, ya saya mau naik. Dia menerima itu. Sama juga dengan ini. Ya, jadi kita ini ada kondisi tertentu kita harus turun. Ya. Yang lain ini dia harus naik. Ya, jadi ada yang turun, ada yang naik, ketemu di tengah. Seperti itu. Jadi kesiapan masing-masing pasangan suami istri itu berkorban. Ya. Baik. Satu lagi ya. Pertanyaannya. Mungkin satu Ustaz, dan banyak juga ditanyakan ini Ustaz. Ya. Dari mewakili dari Bapak Dinar Abdul Rahman di Jayapura. Ya. Istri dominan perasaannya sehingga mudah cemburu. Itu bagaimana batasan cemburu yang dikatakan berlebihan? Ya. Jadi cemburu tadi itu memang satu hal yang fitrawi bagi perempuan. Yang penting seorang laki-laki itu harus menyikapi dengan positif. Oh, itu tanda cinta. Kalau sudah tidak cemburu kita punya istri kan gimana ya? Ya, kita bepergian dengan perempuan lain, dia lihat begitu aja. Ini kecenderungan orang-orang di barat begitu. Kecenderungan orang-orang di barat itu sudah tidak ada kecemburuan. Dan namanya girah. Ya. Laki-laki tidak cemburu lagi dengan istrinya, dengan perempuan. So istrinya juga begitu, bahkan anaknya juga dia tidak lagi memiliki kecemburuan ketika dibawa oleh laki-laki. Yang tidak normal itu kalau perkara-perkara yang tidak benar, ya perkara-perkara yang tidak benar dicemburu. Cemburu misalnya kepada adik, dijelaskan bahwa itu bukan orang lain, itu adik saya, ya. Itu adik saya. Inilah pentingnya. Memang selalu ada meeting keluarga sehingga saling mengetahui, ya, saling mengenal satu dengan yang lain. Misalnya laki-laki juga harus menghindari hal-hal yang membuat dia cemburu. Jadi misalnya dalam berkomunikasi, jangan komunikasi dengan wanita lain. Kita lebih akrab, lebih mesra, lebih sopan. Sementara dengan istri tidak akrab, tidak sopan. Ya cemburu. Kok bapak enak sekali ya? Enak sekali. Ya bu. Ya lemah lembut dengan orang lain. Iya ini. Tapi dengan apa? Ya, ini jelas bagaimana tidak menimbulkan kecemburuan. Nah, tapi kalau datar-datar saja kita mungkin berkomunikasi lewat media sosial, biasa datar-datar aja. Jangan berkomunikasi dengan orang sedikit-sedikit toyib, sedikit-sedikit jempol, ya sedikit-sedikit luar biasa, terus memuji. Sementara dengan istri, ya tidak, ya pokoknya jawaban-jawaban yang tidak romantis, jawaban-jawaban singkat dan itu bisa menyakitkan. Jadi sepanjang itu benar menurut syariat, itu kita harus pahamkan, harus klarifikasi. Ya, Nabi SAW pernah membawa istrinya, orang tidak tahu. Sebelum orang lain mencurigai, Nabi sudah bilang, ini istri saya ya, yang saya bawa wanita ini istri saya. Jadi kecemburuan itu bisa diredam dengan klarifikasi. Dan seorang suami, seorang istri harus menjaga kepercayaan dirinya pada pasangannya. Sebab kapan itu hilang, cemburu ini sudah tidak bisa lagi diredam. Ya, kapan kepercayaan itu hilang, ya, kita mau mengklarifikasi, kita mau meluruskan itu tidak bisa lagi. Sulit kita melangkris. Kenapa? Karena sudah hilang kepercayaan. Demikian insyaallah kita sambung lagi tema tentang membangun kesejiwaan pasangan suami istri ini pada pertemuan yang akan datang pada langkah yang kedua. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.